Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifalinia dengan NIM 2407587 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan dalam kewirausahaan dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pengertian rencana usaha atau business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang merangkum tujuan dan operasional bisnis secara menyeluruh. Dokumen ini menjadi panduan yang menjelaskan visi, misi strategis, dan proyeksi keuangan sebuah usaha yang akan atau sedang dijalankan. Business plan juga bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut layak dijalankan dan dapat menarik minat penyandang dana atau investor. Dengan bisnis plan, seorang wirausaha dapat merencanakan arah dan strategi bisnis secara matang, mengatur operasional, serta mengelola risiko untuk mencapai kesuksesan bisnis secara berkelanjutan. Tujuan membuat rencana usaha atau business plan. Yang pertama, menjelaskan ide dan latar belakang. Tujuan membuat rencana usaha atau business plan. Yang pertama, menjelaskan ide dan latar belakang usaha secara jelas. Ide dan latar belakang usaha adalah penjelasan yang menggambarkan alasan dasar dan konteks mendirikan suatu usaha. Latar belakang usaha menjelaskan masalah atau kebutuhan yang ada di sekitar yang menjadi peluang untuk usaha tersebut, termasuk data mendukung dan solusi yang akan ditawarkan. Selain itu, uraian ini meliputkan potensi pasar, keunikan produk atau jasa, serta keunggulan dibanding kompetitor. Yang kedua menjadi alat untuk menarik investor atau sumber pendanaan lain. Berarti membuat sebuah penjelasan atau proposal usaha yang detail dan meyakinkan yang mencakup latar belakang usaha, profil bisnis, keunikan produk atau jasa, serta analisis pasar yang mendalam. Yang ketiga, membantu perencanaan keuangan dan penilaian kelayakan finansial. Berarti penjelasan ide dan latar belakang usaha juga penting untuk mengatur keuangan secara terencana dan menilai apakah usaha tersebut layak secara finansial. Dengan latar belakang usaha yang jelas, pemilik dapat membuat proyek arus kas, perencanaan anggaran, dan pengelolaan dana sehingga dapat mengantisipasi risiko finansial. Memungkinkan penilaian kelayakan usaha dari segi pendapatan biaya dan laba secara realistis, serta membantu menentukan kebutuhan modal dan pengembangan investasi yang diharapkan. Perencanaan keuangan yang baik juga membantu meminimalkan kerugian dan memastikan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Yang keempat, mengidentifikasi risiko dan merencanakan cara mengatasinya. Mengidentifikasi risiko dan merencanakan cara mengatasinya berarti usaha harus mengenali semua potensi risiko yang dapat memengaruhi operasional dan keberlanjutan bisnis. Setelah risiko tersebut diidentifikasi dan dievaluasi dari segi kemungkinan terjadinya dampak, langkah selanjutnya adalah merancang strategi mitigasi yang sesuai seperti diversifikasi pemasok, pelatihan karyawan, pembelian asuransi, atau pengelolaan keuangan yang ketat. Selain itu, perusahaan perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dan berkala terhadap risiko dan efektivitas strategi yang telah diterapkan agar dapat segera beradaptasi dengan risiko baru yang muncul. Strategi mitigasi risiko ini penting untuk mengurangi kerugian, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang kelima, membuat roadmap
yang detail untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek maupun jangka panjang. Berarti menyusun peta jalan strategis yang jelas dan struktur yang mengarahkan seluruh aktivitas bisnis menuju pencapaian visi dan misi perusahaan. Roadmap bisnis ini meliputi beberapa komponen penting seperti penentuan tujuan strategis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, rencana atau aksi atau tahapan konkret yang harus dilaksanakan, penjadwalan waktu untuk setiap tahapan, serta indikator kinerja untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan. Lalu format rencana usaha atau business plan. Yang pertama, harus ada cover depan, nama usaha, logo, alamat, dan kontak yang bisa dihubungi. Yang kedua, ringkasan eksekutif, itu tentang konsep bisnis atau visi misi produk jasa, kebutuhan dana, dan tujuan usahanya itu apa dulu. Yang ketiga, deskripsi usaha, informasi tentang latar belakang usaha, visi dan misi, struktur organisasi, dan profil usaha atau latar belakang dari usaha juga. Yang keempat, riset pasar dan analisis pasar, target pelanggan, kompetitor, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Yang terakhir, strategi pemasaran dan penjualan, rencana pemasaran, metode promosi, harga, dan strategi penjualan. Lalu perencanaan bisnis yang baik, yang pertama, realistis. Rencana bisnis harus berdasarkan kondisi nyata, memperhitungkan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan infrastruktur agar langkah yang diambil terukur dan dapat dicapai. Yang kedua, spesifik dan terukur. Setiap bagian rencana harus konkret dengan tugas, tenggat waktu, anggaran, dan target yang jelas sehingga bisa dibandingkan dengan hasil nyata. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan bisnis. Rencana harus relevan dan mampu membantu bisnis mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, sederhana tapi teliti. Informasi disajikan secara jelas dan lengkap tanpa bertele-tele, mencakup deskripsi bisnis, produk atau jasa, analisis pasar, strategi pemasaran, operasional manajemen, dan proyeksi keuangan. Selanjutnya, penyusunan rencana usaha dan sistematikanya. Yang pertama, tentukan tujuan dan visi bisnis. Menetapkan tujuan dan visi bisnis adalah langkah awal yang mendefinisikan arah dan cita-cita usaha secara umum. Tujuan merupakan langkah konkret yang ingin dicapai dalam jangka pendek hingga menengah, sedangkan visi adalah gambaran masa depan usaha dalam jangka panjang yang menginspirasi dan memotivasi seluruh tim. Yang kedua, lakukan riset pasar dan kompetitor. Riset pasar bertujuan untuk mengenali kebutuhan dan preferensi pelanggan serta tren pasar. Analisis kompetitor membantu memahami kekuatan dan kelemahan pesaing sehingga bisnis dapat menemukan celah, peluang, dan strategi diferensinya. Yang selanjutnya, deskripsikan usaha. Deskripsi usaha meliputi informasi dasar seperti jenis usaha, lokasi, sejarah singkat, struktur organisasi, serta nilai-nilai yang dianut, memberikan gambaran menyeluruh tentang bisnis kepada pembaca atau calon investor. Selanjutnya, produk atau jasa yang ditawarkan. Penjelasan tentang produk atau jasa harus mencakup fitur, manfaat, keunggulan dibanding produk pesaing, serta bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan dan investor.
Selanjutnya, analisis pasar dan strategi pemasaran. Analisis pasar berisi data tentang segmen pasar yang ditargetkan, ukuran pasar, dan perilaku konsumen. Strategi pemasaran menjelaskan cara produk atau jasa akan dipromosikan di distribusi serta harga yang kompetitif. Selanjutnya, analisis SWOT dan strategi kompetitif. Mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang memengaruhi usaha. Dari analisis ini dirumuskan strategi kompetitif yang memanfaatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mengambil peluang, dan mengatasi ancaman agar usaha tetap kompetitif. Selanjutnya, rencana keuangan. Rencana keuangan mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, kebutuhan modal, serta analisis titik impas. Ini akan membantu dalam perencanaan anggaran dan menunjukkan kelayakan finansial usaha. Selanjutnya, penyusunan dokumen dan penyajian. Semua informasi di atas disusun dalam dokumen yang terstruktur dan mudah dipahami, bisa berupa business plan. Penyajian yang baik mencakup ringkasan eksklusif, penggunaan bahasa yang jelas, dan visualisasi data untuk mendukung pemaparan. Selanjutnya, teknik presentasi rencana usaha atau business plan. Selanjutnya, teknik presentasi perencanaan usaha atau business plan. Yang pertama, persiapkan informasi dasar bisnis. Persiapkan data penting seperti nama usaha, jenis usaha, alamat, profil pemilik, dan identitas perusahaan. Informasi ini memberikan gambaran awal yang jelas kepada pembaca atau calon investor tentang usaha yang dijalankan. Yang kedua, jelaskan masalah yang diidentifikasi dan bagaimana bisnis Anda menawarkan solusi. Uraikan permasalahan utama di pasar yang ingin diselesaikan oleh bisnis Anda. Jelaskan solusi unik yang ditawarkan produk atau jasa Anda untuk mengatasi masalah tersebut sehingga calon pelanggan dan investor dapat memahami nilai dan relevansi bisnis Anda. Yang ketiga, gunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang lugas dan sederhana membuat informasi lebih mudah dicerna oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan pengetahuan teknis khusus, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, manfaatkan visual seperti grafik, tabel, dan gambar untuk memperkuat penjelasan. Visualisasi data seperti grafik pertumbuhan, tabel perbandingan, dan gambar produk membantu memperjelas informasi, menarik perhatian, serta membuat penjelasan lebih meyakinkan dan mudah dipahami oleh pembaca. 5. Susun timeline perkembangan bisnis dan target masa depan. Buatlah peta jalan waktu yang merinci pencapaian bisnis dari masa lalu, kondisi saat ini, hingga target yang ingin dicapai di masa depan. Timeline ini penting untuk memantau perkembangan, merencanakan langkah strategis, dan menunjukkan arah pertumbuhan bisnis kepada pihak yang terkait. Selanjutnya, kesimpulan. Business plan adalah dokumen tertulis yang berisi rencana detail mengenai tujuan strategis dan operasional suatu bisnis yang hendak dijalankan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.